Halo rekan-rekan, pada tutorial part ke-15 ini saya akan membahas fitur pivot table. Pivot table ini kegunaan utamanya adalah untuk membuat kesimpulan data, terutama dari tabel data yang relatif kompleks, hingga tabel data tersebut bisa lebih mudah untuk dianalisa lebih lanjut. Sebagai contoh, perhatikan tabel penjualan berikut ini. Dari data-data pada tabel ini mungkin kita membutuhkan data total quantity untuk tiap-tiap segmen, atau mungkin data total sales untuk tiap kategori. Mungkin kita juga membutuhkan nilai rata-ratanya, nilai persentasenya, dan beragam kebutuhan lainnya. Dengan formula dan fungsi, jelas kita bisa menyelesaikan kebutuhan tersebut. Namun pastinya akan rumit dan rentan terjadi kesalahan mengingat akan banyaknya fungsi yang terlibat dan tabel datanya juga relatif kompleks. Solusinya adalah menggunakan pivot table. Mengingat banyaknya opsi pengaturan untuk perintah pivot table ini, juga untuk mempermudah rekan-rekan dalam membuat pivot table, saya akan membahas cara menggunakan pivot table ini secara step by step atau bertahap. Tahapannya sudah saya tuliskan juga pada sheet tahapan ini, yaitu tahap pertama tabelnya sudah sesuai kaidah pembuatan tabel yang disarankan. Tahap kedua adalah format as table. Tahap ketiga kita beri nama tabel. Kemudian tahap keempat, siapkan lokasi untuk penempatan pivot table. Tahap kelimanya baru kita menjalankan perintah pivot table. Tahap keenam kita beri nama pivot table. Tahap ketujuhnya kita nonaktifkan opsi auto fit. Dan tahap ke-8 tempatkan field data sesuai kebutuhan. Serta tahapan ke-9 atau tahapan terakhir adalah merubah header dan menambahkan desain jika diperlukan. Agar lebih jelas, kita coba langsung pembuatan pivot table sesuai tahapan-tahapan ini. Misalkan saja, data yang kita butuhkan adalah data total quantity untuk tiap kategori produk. Tahap pertama, pastikan tabel data kita sudah sesuai dengan kaidah pembuatan tabel yang disarankan pada Excel. Di antaranya adalah tabel berbentuk tabular, seperti tabel ini, kemudian tidak ada sel yang di-merge, tidak menempel dengan objek lain, kemudian tipe data dalam tiap-tiap kolom harus sama, serta sudah harus ada judul kolomnya juga. Kebetulan tabel data kita di sini sudah sesuai dengan kaidah. Tahap kedua, tabel data kita rubah menjadi objek table. Tujuannya agar jika ada penambahan data baru, maka hasil pivot table juga akan ikut terupdate. Jadi kita rubah dulu tabel ini menjadi objek table. Tinggal kita klik di dalam tabel dan tidak usah disorot semua range-nya karena sudah sesuai kaidah. Kemudian kita tekan shortcut Ctrl T. Pastikan di sini range-nya sudah sesuai. Perhatikan di sini ada sekitar 10.000 baris data. Dan jangan lupa opsi My Table Has Header-nya di sini harus aktif. Klik OK dan selesai. Tahap ketiga, objek table harus diberi nama yang spesifik. Tujuannya untuk membedakan tabel data ini dengan objek-objek lainnya, juga untuk mempermudah pembuatan pivot table. Sebagai contoh, kita beri nama objek table ini dengan T-orders. Kita klik pada bagian table name ini, kemudian kita ketik T-orders dan enter. Jadi sampai tahapan ini, tabel data kita sudah memiliki nama khusus, yaitu T-orders. Tahap keempat, siapkan tempat atau lokasi untuk menyimpan pivot table yang akan dibuat, yaitu pada sheet yang berbeda dengan sumber datanya. Sebagai contoh, kita buat saja sheet baru, dan kita beri nama, misalkan saja pivot. Tahap kelima, barulah sekarang kita jalankan perintah pivot table-nya. Seperti biasa, kita klik dulu di dalam tabel, jadi tidak usah disorot range-nya. Kemudian tombol perintahnya bisa kita dapatkan di dalam tab Insert. Tombol perintahnya ada di bagian paling kiri, yang ini tombol perintahnya. Dan cara penggunaannya, setelah kita klik di dalam tabel, tinggal kita klik saja tombol pivot table ini, hingga kemudian akan ditampilkan kotak dialog Create Pivot Table. Perhatikan di bagian Select a Table Orange, secara otomatis sudah tertulis nama tabel kita, yaitu T-orders. Lalu di bagian bawah ini kita tinggal menentukan lokasi penempatan pivot table-nya.
Kita pilih existing worksheet karena kita sudah menyiapkan sheet-nya pada tahapan sebelumnya. Tinggal klik pada bagian location ini, kemudian kita klik sheet pivot dan saya pilih di sini sel C3. Sedikit tips kenapa saya pilih sel C3 dan bukan A1 misalkan atau A2. Untuk penempatan pivot table ini sebaiknya jangan diletakkan mulai di sel pertama, yaitu sel A1, tapi beri jarak dari tepian sekitar 1 atau 2 sel. Tujuannya agar jika ada kustomisasi lebih lanjut, masih ada tempat yang tersedia. Kita lanjutkan dengan mengklik tombol OK. Dan hasilnya objek pivot table sudah ditempatkan pada sheet pivot ini. Tahap ke-6, seperti halnya objek table, pivot table ini juga harus kita beri nama. Caranya tinggal kita klik di bagian pivot table name ini. Jadi dalam kondisi objek pivot ini terpilih, kita klik pada bagian pivot table name dan tinggal kita ketikkan nama yang diinginkan. Misalkan saya ketikkan nama PT, kemudian kategori, tidak boleh ada spasi ya. Karena misalkan di sini dalam contoh di sini saya membutuhkan data total quantity untuk tiap kategori. Jadi saya beri nama saja PT kategori. Jangan lupa enter dan selesai. Sedikit tips lagi, kenapa saya menambahkan awalan PT untuk nama pivot table ini? Tujuannya untuk membedakan pivot table ini dengan objek lainnya. Sebelumnya kita sudah memberi nama tabel dengan awalan T, yaitu T orders. Maka objek pivot table saya beri awalan PT. Tentu saja rekan-rekan bebas menambahkan awalan apapun, yang penting tiap-tiap objek ada faktor pembedanya saja. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, kita lihat dulu beberapa komponen pivot table ini. Bidang kosong yang besar ini dinamakan dengan pivot table report. Perhatikan nama yang tadi kita masukkan yaitu PT kategori sudah tertulis di sini. Di bagian report inilah nanti kita akan bisa melihat kesimpulan data yang kita butuhkan. Kemudian kita lihat di bagian kanan. Di bagian kanan ini ada sebuah panel, yaitu panel pivot table fields yang berisikan daftar kolom atau fields pada tabel data kita. Lalu perhatikan di bagian bawah panel ini ada 4 bagian kosong, yaitu filter, kolom, row, dan value. 4 bagian inilah yang mengatur data mana yang akan dimasukkan ke dalam pivot table reports. Di bagian atas juga kita akan mendapatkan 2 tab tambahan, yaitu tab Pivot Table Analyze dan tab Design. Baik tab maupun panel ini hanya akan ditampilkan jika Pivot Table Report ini aktif. Jadi jika saya klik di luar, maka tab dan panelnya tidak akan ditampilkan. Agar ditampilkan kembali, tinggal kita klik saja di dalam Pivot Table Report ini. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap ke-7. Pivot Table Report secara default akan selalu merubah lebar kolom sesuai dengan data yang ditampilkan. Hal ini cukup mengganggu karena struktur pivot table-nya akan selalu berubah-ubah. Jadi kita harus matikan dulu opsi pengaturan lebar kolom ini. Caranya tinggal kita klik kanan pada Pivot Table Report ini, kemudian pilih Pivot Table Option, dan kita tinggal nonaktifkan opsi yang ini, yaitu Auto Fit Column Width on Update. Klik OK dan selesai. Tahap ke-8 adalah menyusun pivot table report kita dengan menempatkan kolom atau fields data sesuai kebutuhan. Yang harus ditempatkan pertama kali adalah data nilai yang kita cari. Dalam contoh ini, tadi kita ingin melihat nilai total quantity untuk tiap kategori. Maka yang harus ditempatkan pertama kali adalah nilai quantity yang berada di kolom field atau field quantity. Cara menempatkannya sebetulnya bisa dengan menambahkan tanda checklist di depan nama field ini. Namun Excel kadang salah dalam memilih bagian yang tepat. Jadi cara yang disarankan adalah kita drag quantity pada daftar kolom ini ke dalam bagian value. Perhatikan hasilnya sekarang. Pada bagian pivot table report sudah ditampilkan nilai quantity yang dia beri judul sum of quantity. Field yang harus ditempatkan berikutnya adalah field kategori. Nah, di mana kita tempatkan field kategori ini? Apakah di bagian filter, kolom, atau row? Jawabannya adalah bebas. Yang penting data pada pivot table report ini mudah untuk dibaca dan dianalisa lebih lanjut. Sebagai contoh,
Misalkan kategori ini saya drag ke dalam bagian filter, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk memilih kategori yang sesuai, nanti kita harus menggunakan tombol filter ini. Misalkan untuk furniture, saya klik furniture, kemudian OK. Dan inilah total quantity untuk kategori furniture. Untuk menampilkan lagi semua, saya tinggal klik all, kemudian OK. Jika tampilan ini dirasa kurang memenuhi kebutuhan, kita tinggal drag saja ke bagian yang lain. Misalkan saya tarik ke bagian kolom, hasilnya seperti ini, masih kurang sesuai, kita drag lagi ke bagian yang lain, yaitu misalkan ke bagian row, dan demikian seterusnya. Jadi sekali lagi, penempatan field-field ini bebas disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Jadi mana yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan analisa data kita. Sebagai contoh, misalkan kategori ini saya tempatkan saja di bagian row agar datanya lebih mudah untuk dibaca. Dan tahap terakhir adalah merubah judul kolom atau header pada pivot table report kita untuk memperjelas data-data kita. Contohnya di sini, ini saya perbesar dulu sedikit. Row labelsnya kita ganti dengan kategori. Tinggal ganti datanya seperti mengganti data biasa pada Excel, dan sum of quantity misalkan kita ganti dengan total quantity dan enter. Kemudian jika dibutuhkan agar tampilan report kita menjadi lebih rapih, kita juga bisa mengatur desain tampilannya dengan menggunakan perintah-perintah yang ada di tab design. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa mengatur desain untuk row header, column header, banded column, banded rows, atau kita bisa langsung memilih dari pivot table style yang ada di sini. Misalkan saya ambil style light blue ini, tinggal klik dan selesai. Pada tab desain ini juga kita bisa mengatur layout secara cepat, itu dengan menggunakan 4 pilihan yang ini: subtotal, grand total, report layout, dan blank row. Subtotal ini mengatur apakah kita mau menampilkan subtotal atau tidak. Kebetulan pada pivot table report kita di sini tidak ada subtotalnya. Kemudian grand total di sini untuk menentukan apakah grand totalnya mau ditampilkan atau tidak. Contoh di sini pada pivot table report kita ada grand totalnya. Kita bisa hilangkan kalau saya pilih off for row and column. Kalau mau ditampilkan lagi, jelas tinggal kita pilih on untuk row and column. Kemudian report layout ini untuk mengatur bagaimana tampilan layout secara keseluruhan. Cuman karena pivot table kita masih sederhana, jadi ini belum terlihat perbedaannya seperti apa. Dan blank row ini untuk mengatur bagaimana layout jika ada baris data yang kosong. Dan sampai tahapan ini kita sudah dapat membuat kesimpulan untuk melihat nilai total quantity pada tiap-tiap kategori dari tabel data kita yang relatif kompleks dengan menggunakan pivot table. Jadi dari tabel yang isinya sekitar 10.000 baris data, dengan mudah dan cepat kita bisa menghitung total quantity untuk tiap-tiap kategori ini, yaitu furniture sekian, office supply sekian, dan teknologi sekian. Bahkan di sini sudah disediakan juga tombol filtering. Jadi kalau kita ingin menampilkan report ini misalkan hanya untuk furniture dan teknologi saja, klik OK, dan pivot table report akan menampilkan hanya untuk 2 kategori tersebut saja. Saya tampilkan lagi semua, select all, kemudian OK. Sekarang kita bahas kustomisasi lanjutan yang bisa kita terapkan pada pivot table ini. Kolom atau field yang ditempatkan pada tiap bagian penempatan report yang 4 ini tidak hanya satu saja, namun kita juga bisa menambahkan field-field lainnya, bahkan field yang sama juga bisa. Sebagai contoh, misalkan kita ingin melihat juga nilai rata-rata quantity untuk tiap kategori. Yang baru ditampilkan di sini adalah total quantity. Nah, rata-rata quantity artinya kolomnya masih tetap sama, itu quantity. Jadi tinggal kita drag lagi saja ke dalam bagian value ini. Perhatikan sekarang pada bagian pivot table report ini sudah ditambahkan kolom baru, yaitu sum of quantity. Nah, secara default kalkulasi pada pivot table ini menggunakan sum atau penjumlahan. Untuk merubah kalkulasi ini, tinggal kita klik kanan pada kolom yang baru ditambahkan ini. Kemudian di sini kita pilih value field setting hingga ditampilkan kotak dialog seperti ini.
Pada kotak dialog ini, perhatikan ada beberapa kalkulasi yang bisa kita pilih, yaitu sum, count, average, max, min, dan seterusnya. Sesuai contoh, karena kita ingin melihat nilai rata-rata, maka jelas di sini kita pilih average, kemudian kita klik OK. Hasilnya sekarang, kolom ini sudah menampilkan nilai rata-rata quantity. Kita juga bisa mengganti tipe data atau number formatting untuk data-data ini. Caranya kita klik kanan lagi pada kolom yang ingin dirubah tipe datanya. Misalkan kita coba pada kolom total quantity ini, klik kanan, kemudian pilih value field setting lagi, dan kita klik number format. Saya pilih tipe datanya misalkan number, decimal place-nya saya hilangkan, use 1000 separator, kemudian OK dan OK. Dengan cara yang sama, kita akan atur number formatting untuk average quantity ini. Klik kanan, kemudian value field setting, number format, saya pilih number lagi, desimalnya biarkan 2, use 1000 separator, dan kemudian klik OK dan OK lagi. Perhatikan hasilnya sekarang, tipe data untuk kolom total quantity dan average quantity ini sudah tampak lebih rapih karena kita sudah atur number formattingnya atau tipe datanya. Berikutnya, misalkan saja kita ingin melihat juga total quantity untuk tiap subkategori. Jadi pivot table report ini kan baru menampilkan data quantity untuk tiap kategori. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat juga total quantity untuk tiap subkategori? Karena kita sudah membuat pivot table report, jelas kita tinggal drag saja field subkategori ini ke tempat-tempat yang tersedia. Misalkan bisa saya tarik ke filter, bisa juga saya drag ke kolom, tampilannya seperti ini, atau bisa juga saya drag ke bagian row. Namun jika kita lihat, hasilnya data-datanya tampak saling bertumpuk dan susah untuk dianalisa lebih lanjut. Solusinya, ini saya kembalikan lagi, kita buat pivot table yang baru. Mari kita coba. Jadi kita kembali lagi ke tabel kita, ke T-orders. Kita insert lagi pivot table. Klik lagi di dalam table dimanapun. Klik pivot table. Tabelnya sudah terpilih secara otomatis T-orders. Di sini kita pilih existing worksheet. Kita klik di sini, yaitu pada bagian location. Kemudian kita pindah ke pivot. Dan kita letakkan misalkan saja di sel G3, kemudian OK, dan sekarang kita sudah memiliki dua pivot table report dengan konten data yang berlainan. Jangan lupakan tahapan-tahapan pembuatan pivot table ini. Beri nama table sudah, siapkan lokasi sudah, perintah pivot table sudah, berarti sekarang kita masuk ke tahap ke-6, beri nama pivot table. Jadi untuk pivot table yang kedua ini kita beri nama misalkan saja PT subcat ya, karena kategori yang tadi yang pertama jadi PT subcat seperti ini, subkategori maksudnya. Kemudian tahapan yang berikutnya di sini nonaktifkan opsi auto fit column width on update, klik kanan. Pivot table option ini kita nonaktifkan, kemudian OK. Tahapan yang berikutnya tempatkan field data sesuai kebutuhan, berarti kuantitinya masuk ke sini. Dan karena kita ingin melihat subkategori, berarti subkategori yang kita drag ke bagian row ini. Saya perlebar dulu kolomnya agar lebih jelas ya. Kemudian headernya kita ganti. Ini misalkan saya berikan header subkategori dan ini tetap total quantity. Dan tahapan yang terakhir adalah desain ya. Jadi desainnya mungkin saya samakan saja. Tadi menggunakan light blue. Dan selesai untuk pivot table yang kedua ini. Jadi artinya jika ada beberapa data yang mau dianalisa, bukan artinya kita harus membuat dua pivot table, namun mana yang lebih mudah untuk dianalisa datanya, apakah mau kita gabungkan atau mau kita pisahkan, jelas itu disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan. Namun di sini saya contohkan bahwa dalam satu sheet sebetulnya kita bisa membuat multiple pivot table. Jadi tidak hanya satu pivot table saja. Kita lihat customisasi berikutnya.
Nah, pada report kedua ini, misalkan kita ingin menambahkan nilai persentase untuk total kuantitinya. Bagaimana caranya? Caranya kita drag lagi quantity ini ke dalam value. Dan kolom yang baru di sini sudah ditambahkan. Kemudian pada kolom yang baru ini kita klik kanan, kita masuk lagi ke value field setting. Nah, pada kotak dialog ini kita pindah ke tab show value as. Di sini kita bisa menentukan tampilan datanya mau ditampilkan dalam bentuk apa. Kalau kita lihat di sini ada pilihan percent of grand total. Saya pilih percent of grand total, kemudian klik OK, dan sekarang hasilnya data quantity ini secara otomatis oleh pivot table sudah dirubah ke dalam bentuk persen. Kita ganti juga headernya agar tampak lebih rapi. Persentase misalkan, dan enter. Mungkin format datanya kita rubah juga ya agar lebih rapi. Jadi saya masuk ke value field setting, kemudian number format, saya pilih number, kemudian use 1000 separator, decimal place-nya tidak ada, oke dan oke. Dan sekarang hasilnya datanya sudah terlihat lebih rapih karena kita sudah ganti tipe data atau number formattingnya. Nah, pada video tutorial sebelumnya kita sudah membahas slicer, yaitu panel bantuan untuk mempermudah operasi filtering data. Pada pivot table ini juga kita bisa menambahkan slicer tersebut. Dan berbeda dengan filtering pada tabel biasa, pada pivot table ini disediakan juga slicer yang berbasis tanggal, yaitu yang dinamakan dengan timeline. Kita coba satu persatu. Untuk slicer, kita tinggal pilih salah satu report. Misalkan saya klik pada report yang pertama, kemudian kita klik pivot table analyze, dan di sini kita lihat tombol untuk menambahkan slicer ada di sini di bagian filter. Tinggal kita klik tombol insert slicer. Di sini misalkan saja saya pilih field segment untuk slicer ini, agar report kita nanti bisa terfilter berdasarkan data segmen ini. Klik OK, dan kita atur penempatannya biar rapih. Misalkan saya taruh saja di sini. Nah, sekarang perhatikan, jika kita klik pada salah satu segmen, consumer misalkan, data yang berubah hanya data pada report yang pertama saja. Sementara data pada pivot table report kita yang kedua itu tidak berubah. Agar slicer ini terhubung juga dengan report yang kedua, maka pada tab slicer, jadi saya masuk ke tab slicer di sini, kita tinggal klik tombol report connection, yang ini tombolnya, hingga akan ditampilkan kotak dialog report connection seperti ini. Perhatikan nama-nama report yang sebelumnya kita buat, yaitu PT kategori dan PT subcat, itu ditampilkan di sini. Jadi itulah sebabnya kenapa kita harus selalu memberi nama setiap objek, agar lebih mudah untuk mengenali objek-objek tersebut. Sekarang tinggal kita aktifkan saja pivot table report yang kedua, yaitu PT subcat, kemudian OK. Dan hasilnya sekarang semua pivot table report ini akan terfilter oleh slicer ini karena sudah terhubung ya. Jadi kalau saya klik corporate, maka kedua pivot table ini akan berubah datanya. Saya klik home office juga akan berubah. Saya klik consumer dan berubah juga. Saya hilangkan kembali filternya. Berikutnya untuk timeline, caranya sama saja dengan slicer. Kita pilih salah satu report dulu. Misalkan saya klik pada report yang pertama. Kemudian masuk lagi ke tab pivot table analyze, dan kita klik tombolnya ada di sebelah tombol insert slicer. Tinggal kita klik insert timeline. Perhatikan pada kotak dialog ini hanya ditampilkan satu kolom atau field saja, yaitu order date. Jadi timeline ini hanya dapat digunakan jika tabel data kita mengandung data tanggal, seperti tabel order kita ya, ada data tanggalnya. Tentu saja di sini kita tinggal memilih field order date ini, kemudian kita klik OK,
Dan sekarang slicer untuk timeline ini sudah ditampilkan, tinggal kita atur penempatannya agar lebih rapi. Misalkan saya letakkan di sini, dan dengan cara yang sama seperti slicer tadi, kita tinggal hubungkan ini ke pivot table yang kedua. Jadi saya klik lagi report connection, saya pilih PT Subcat dan kemudian OK. Dan hasil akhirnya semua pivot table report ini akan terfilter baik oleh slicer serta oleh timeline ini juga. Sebagai contoh, saya ingin melihat data total quantity, average quantity, termasuk persentasenya baik untuk kategori dan subkategori ini untuk segmen corporate misalkan. Berarti saya tinggal klik corporate dan pivot table report ini kedua-duanya akan menampilkan datanya. Kalau saya klik home office, maka akan ditampilkan data untuk segmen home office. Demikian halnya dengan timeline ini. Jadi misalkan kita ingin melihat data-data untuk bulan September, maka saya tinggal klik September seperti ini. Ini data bulan November misalkan, ini data bulan Agustus. Atau kita juga bisa mengatur timeline ini agar ditampilkan per tahun. Caranya tinggal kita pilih saja pada bagian yang di sudut kanan atas ini, saya klik, saya pindahkan ke years, dan sekarang tampilan timeline ini sudah dalam bentuk tahun. Berarti ini data untuk 2014, 2015, 2016, 2017, atau kita juga bisa menampilkan dalam hari. Tinggal saya klik pada tanggal 23, kemudian saya drag misalkan sampai dengan tanggal 30. Berarti sekarang data yang ditampilkan di sini adalah data tanggal 23 Juli sampai dengan 30 Juli 2017. Saya hilangkan kembali filternya. Dan sampai sini kita sudah bisa melihat bahwa dengan adanya bantuan slicer dan timeline ini, maka analisa data menjadi lebih mudah karena kita bisa melihat data-data apa saja yang dibutuhkan dengan cepat. Yang terakhir kita bahas beberapa tombol perintah yang umum digunakan pada tab Analyze. Jadi saya klik salah satu report, kita lihat di sini pivot table Analyze lagi. Tab Analyze ini beberapa tombol perintah yang umum digunakan. Yang pertama adalah refresh. Refresh ini digunakan jika sumber datanya terjadi perubahan atau ada penambahan atau ada update. Jadi pivot table report ini jika ada perubahan pada sumber datanya tidak akan serta-merta otomatis berubah, namun kita harus menekan tombol refresh ini. Kemudian jika sumber datanya berubah, misalkan entah range-nya, entah lokasinya, kita bisa menggunakan tombol change data source ini agar pivot table ini kembali terhubung dengan sumber datanya. Kemudian clear ini sudah jelas, yaitu untuk menghilangkan data yang ada pada pivot table ini. Select ini hanya untuk memilih pivot table ini, dan pilihan ini digunakan untuk memindahkan pivot table ini ke lokasi yang lain. Dan di bagian paling kanan ini, tombol ini hanya mengatur tampilan dari komponen-komponen pivot table ini. Jadi misalkan saja pivot table field ini ternyata tidak ditampilkan, maka dengan mudah kita tinggal klik feed list dan akan ditampilkan kembali. Demikian tutorial singkat tentang pivot table pada Excel yang bisa kita gunakan untuk membuat kesimpulan dari suatu tabel data yang kompleks dengan cepat. Tentu saja masih banyak variasi lain untuk penggunaan dan penerapan pivot table ini. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengembangkannya sendiri setelah mengikuti tutorial ini. Mudah-mudahan video tutorial ini ada manfaatnya, dan sampai ketemu lagi dalam video part-part selanjutnya.